Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Selena Nurjana. Jadi kali ini aku bakal membahas mengenai arsitektur 2G. Nah, tentunya kita nggak asing kan apa itu 2G, 3G, 4G, bahkan mau ada 5G. Nah, setiap hari pasti kita menggunakan handphone kan. Di situ kita bisa lihat kita dapat jaringannya 2G atau 3G atau 4G. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui dari dasarnya dulu. Arsitektur 2G itu seperti apa? Oke, 2G atau biasa disebut GSM, Global System for Mobile Communication, itu arsitekturnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu terdiri dari 4 bagian. Ada mobile station, kemudian ada base station subsystem atau biasa disebut BSS, kemudian ada network subsystem atau NSS, kemudian yang terakhir ada operation and support system atau OSS. Nah, sekarang kita bakal bahas semuanya. Gambarnya bisa lihat dulu arsitekturnya seperti apa. Nah, oke, setelah lihat arsitektur 2G, nah di sini kita akan bahas di mana mobile station, yaitu perangkat yang ada di si user atau pengguna. Terdiri dari beberapa bagian lagi. Nah, terdiri dari 2 bagian, yaitu mobile equipment dan SIM card. Oke. Jadi mobile equipment ini yaitu perangkat GSM yang ada di si pengguna. Nah, jadi dia itu digunakan untuk berkomunikasi dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Kemudian ada juga SIM card. Tentunya kita nggak asing kan dengan SIM card. Barang yang kecil itu, SIM card kecil yang sering kita gunakan. Nah, itu merupakan kepanjangan dari subscriber identity module. Nah, jadi di SIM card itu yang kecil itu isinya itu berisi data-data informasi dari si pengguna dan juga berupa informasi layanan yang akan diberikan ke si pengguna. Nah, di SIM card itu yang kecil itu. Kemudian si MI atau mobile equipment itu tidak bisa melakukan komunikasi tanpa adanya SIM card kecuali untuk panggilan darurat saja. Jadi keduanya itu saling berhubungkan seperti contoh handphone dan SIM card. Jadi handphone tidak berguna apabila tidak ada SIM card, kita tidak bisa menelpon. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke BSS atau Base Station Subsystem. Nah, di BSS sendiri di sini terdiri dari beberapa bagian lagi tentunya, di mana ada BTS dan juga BSC. Nah, BTS ini Base Transceiver Station. Ini merupakan perangkat yang berhubungan langsung dengan CMS Mobile Station. Nah, fungsinya untuk mengirim dan menerima sinyal. Itu fungsi dari si BTS. Kemudian ada BSC, Base Station Control. Fungsi dari BSC sendiri yaitu untuk mengatur BTS. Nah, BTS itu kan banyak tuh. Jadi diatur oleh si BSC ini. Kemudian si BSC juga menghubungkan dari si BTS ke MSC. MSC nanti kita akan bahas, di mana MSC itu bukan bagian dari BSS tapi dia sudah masuk ke NSS, Network Subsystem. Jadi MSC ini merupakan Mobile Switching Center. Jadi ini merupakan elemen center dari si GSM, merupakan titik inti dari jaringan ini. Nah, si MSC ini merupakan berfungsi untuk interkoneksi dari telepon atau telekomunikasi seperti itu, komunikasi baik antar sesama seluler ataupun terhadap kabel PSTN ataupun jaringan data. Nah, ini dari si MSC. Nah, di network subsystem sendiri ada beberapa lagi bagian, yaitu ada home location register atau biasa disingkat menjadi HLR. Nah, ini merupakan penyimpanan data-data dari si pengguna itu, data informasi, data pengguna secara permanen di home location register ini. Kemudian ada juga VLR yang merupakan visitor location register. Ini penyimpanan si data-data pengguna secara sementara. Jadi cuma sementara. Kemudian ada Authentication Center. Jadi di situ itu tugasnya itu kalau bahasa mudahnya itu sebagai polisi ya.
Nah, di sini tuh berisi data-data pengguna yang akan dicek keabsahannya. Jadi semisal ada panggilan atau telepon yang tidak sah, maka dapat dihindari di sini. Jadi secara mudah itu pengamanan seperti itu. Kemudian ada juga AIR, yaitu Equipment Identity Register, di mana yang memuat data-data identitas dari si pengguna atau pelanggan tersebut. Nah, ini bagian-bagian dari NSS, Network Subsystem. Kemudian ada juga Operation and Support System, atau disingkat dengan OSS. Nah, ini terdiri dari OMC. Apa sih OMC itu? Operation and Maintenance Center. Jadi, ini tuh tugasnya untuk memonitor dan mengontrol bagaimana sih kualitas jaringan yang disediakan atau yang ada. Nah, apabila nanti ada kendala atau kerusakan, error, nanti itu akan ada alarm ke si OMC ini. Nah, tugasnya ini untuk mengambil tindakan yang tepat untuk maintenance tersebut agar jaringan atau kualitas kembali menjadi lebih baik lagi tentunya ya. Oke, jadi ini tuh merupakan penjelasan dari arsitektur GSM atau 2G. Nah, mungkin di next video kita akan bahas mengenai arsitektur 3G, 4G, dan seterusnya. Jadi teman-teman apabila ada saran atau apapun itu, silahkan komen di bawah. Nanti apabila memungkinkan aku buatkan videonya. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Thank you.